Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu sebetulnya bagaimana pandangan ilmuwan tentang menghitung cepat ini dan juga survei. Apakah memang bisa diandalkan atau tidak? Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Statistik IPB, Profesor Asep Saifuddin. Prof. Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Leo. Iya, Prof. Asep, kalau melihat 2014, waktu itu juga sebagian lembaga survei atau yang mengeluarkan hasil hitung cepat itu tidak dipercaya perhitungannya, karena memang waktu itu ada dua yang berbeda, ada dua pandangan yang berbeda, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi untuk tahun ini semuanya menyatakan hasil yang kurang lebih mirip, tapi ini pun ditolak karena menurut pihak yang merasa dirugikan itu belum hasil hitungan yang sebenarnya. Dan menurut mereka hitungan yang sebenarnya versi mereka itu mereka menang. Nah pertanyaannya sebetulnya quick count ini bisa dipercaya atau tidak sebetulnya, Prof? Ya, quick count itu kan penerapan dari teori probabilitas ya, atau teori peluang. Ya. Dan itu ada di dalam ilmu statistika yang paling sederhana itu, teori peluang untuk quick count. Ya. Karena quick count itu kan datanya sudah ada. Kemudian kita tinggal mengambil si data itu dengan prinsip-prinsip statistika, seperti misalnya prinsip keacakan, prinsip keterwakilan, dan independensi, maka hasilnya itu dikatakan tidak bias. Di dalam istilah statistika itu ada namanya unbiased estimate. Oke. Nah itu udah proven secara teori dengan prinsip-prinsip tadi itu. Jadi sebenarnya quick count ini tidak berbias. Jadi hasil yang diperoleh oleh para lembaga survei itu, bila mereka melakukannya dengan kaedah-kaedah statistika, itu unbiased estimate. Oh, kemarin kan kita melihat lembaga-lembaga survei sudah membuka ya, terutama kepada pers, kepada wartawan, bagaimana metodologi mereka mengambil sampel, mengambil kesimpulan sehingga menghasilkan hasil hitung cepat. Kalau seperti itu sebetulnya sudah cukup untuk transparansi atau memang harus misalnya menyatakan juga sumber dananya atau yang lain-lain begitu, Prof? Ya, kalau saya yang minta itu untuk dibuka karena saya bilang kalau keterbukaan itu bukti dari integritas kan. Kalau kalian saya bilang tidak mau membuka, dicurigain itu pasti. Tapi alhamdulillah itu 8 survei yang melakukan quick count semuanya datang gitu. Ya kalau ada 2 tidak datang karena alasan teknis dari LSI sama Kompas itu tidak datang. Tapi itu tidak datang bukan karena tidak mau ya. Tapi yang dari 8 itu datang semua dan diperlihatkan sampai dibongkar oleh para pengunjung itu bukan meja itu mereka. Jadi dari segi itu sudah cukup, menurut saya itu cukup baik. Tapi ada pertanyaan memang uangnya bagaimana gitu. Saya 3 bulan yang lalu waktu rilis survei dari sebuah lembaga survei sempat menyarankan, saya bilang ini survei itu adalah salah satu alat untuk modernisasi politik. Jadi silakan aja para partai politik itu patungan untuk membayar lembaga survei, tapi jangan menitip hasil. Jadi tidak ada kaitannya dengan hasil karena saya dibayar oleh suatu lembaga survei yang apapun begitu. Nggak boleh. Prof. Asep, ini kan beberapa lembaga survei yang sudah memberikan hasil hitung cepatnya akhirnya dilaporkan dan kemudian saya tidak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Pertanyaannya adalah ke depan atas nama bangsa yang beradab, yang menghormati ilmu, sebetulnya bagaimana cara yang paling efektif untuk membuat para politisi dimanapun, siapapun, itu benar-benar menghormati kecerdasan, menghormati ilmu pengetahuan dalam hal ini khususnya mungkin statistik, Prof. Ya, nah itu basis. Karena Indonesia ini kan menuju negara berbasis ilmu pengetahuan. Nah, yang bisa mempercepat arah ke sana salah satunya adalah partai politik. Selain tentunya perguruan tinggi.
Nah, untuk itu maka di partai politik memang seharusnya ada orang-orang yang paham metodologi. Sehingga mereka pun sebaiknya ada lembaga litbang yang bisa menerapkan survei-survei internal untuk evaluasi lembaga itu, untuk evaluasi partainya. Baik. Sehingga penuduhan atau melaporkan hasil karya ilmiah, kalau menurut saya itu akan mengerem Indonesia menuju negara berbasis ilmu pengetahuan. Sangat tidak baik itu. Semoga kita tetap menjadi bangsa yang maju, beradab, menghormati ilmu pengetahuan dan kenalaran ya. Prof. Asep Saifuddin, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Terima kasih. Ya, Kang Jajat, kalau melihat ini kan seperti yang tadi saya bilang di awal, sudah terjadi lagi. Nah, pertanyaannya, kok masih bisa terjadi? Ya karena tidak sesuai keinginannya. Ya itu. Ya, saya kira gini, tadi sudah dijelaskan secara baik saya kira dari Prof. Asep bahwa ini adalah produk ilmu pengetahuan. Dan Indonesia akan menuju negara yang berbasis ilmu pengetahuan. Dimanapun negara yang maju pasti negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan teknologi. Kalau kemudian sekarang ada suara-suara yang mengatakan quick count harus dihapuskan karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, saya kira ini pendapat yang sangat mundur, meskipun itu di statement itu dikeluarkan oleh seorang profesor misalnya. Nah, kenapa? Karena menurut saya ini menyesatkan. Bertahun-tahun ini dilakukan, ya, dan itu menjadi pembanding yang baik saya kira, dan kita bangga ada lembaga survei yang ternyata punya akurasi yang baik bagaimana tentang suara sebuah tidak hanya pilkada, tidak hanya pilpres, tetapi pilkada. Dan itu sudah ribuan kali melakukan baik versi hitung cepat atau quick count maupun survei-survei. Nah, memang ada yang mempertanyakan soal survei dan hitung cepat. Survei itu umumnya yang dilakukan sebelum pemilihan itu adalah semacam nubuat, semacam prediksi. Profesi ya? Iya, semacam prediksi. Perakiraan. Lembaga survei datang ke seseorang menanyakan kalau misalnya salah satunya pertanyaan terbuka, kalau hari ini pemilu dilakukan atau pilkada dilakukan, Anda mau memilih siapa? Yang aktif adalah lembaga survei atau orang atau surveyor ke masyarakat. Kemudian ketika pemilihan, masyarakatlah yang datang ke TPS. Pastilah prediksi ini tidak bisa juga 100% katakanlah tepat. Karena apa? Karena yang satu lembaga surveinya mendatangi ini sebaliknya. Pasti ada juga faktor lain. Pada hari H orang nggak datang, orang sakit, orang beralih pilihan. Tetapi quick count sesuatu yang sudah terjadi. Faktanya ada. Hanya ini adalah mempercepat hierarki penghitungan yang panjang itu. Saya yakin Kang Jajat, ini pun sebenarnya sudah dipahami oleh semua pihak. Betul. Tapi karena mungkin yang tidak menguntungkan, itu dia yang saat ini merasa kalah, akhirnya serta-merta menolak kebenaran itu. Pertanyaannya, apakah memang politisi kita akan seperti itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jajat. Selamat pagi Pak TV. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita bersyukur negara kita dalam keadaan damai, walau telah melaksanakan pemilu yang sangat kompleks, yang sangat berat, walaupun dengan segala kekurangannya. Kedua, rasa belasungkawa terhadap beberapa petugas KPPS dan petugas keamanan. Menurut data terakhir, dengan 1 petugas KPPS, 15 polisi yang gugur. Ini kita sampaikan rasa belasungkawa dan penghargaan ketinggi. Yang ketiga, hasil pemilu ini sudah ditetapkan bahwa tanggal 22 Mei itu adalah yang otentik. Sekarang kita salut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia diunggulkan, tetapi dia tidak mendeklarasikan. Ini pepatah Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake. Kira-kira begitu. Nah, yang kita sesalkan ada tokoh elit politik, tokoh nasional yang mengatakan bahwa perlu dihilangkan quick count. Saya bilang ini suatu ilmiah, temuan ilmiah yang sudah teruji keakurasinya
Kalau kita kembali kepada yang mana, ya sudah kita kembali ke zaman batu aja gitu, suruh dia kembali ke zaman batu gitu. Kita tidak bisa mengingkari kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pendidikan, kemajuan ilmiah. Tidak bisa diingkari. Inilah tantangan kehidupan dalam negara-negara untuk maju. Bagaimana, Pak Edward, bagaimana caranya kita mengajak tokoh-tokoh bangsa? Saya masih tetap percaya bahwa bahkan orang yang mengatakan quick count itu tidak perlu pun adalah seharusnya tokoh bangsa. Bagaimana mengajak mereka untuk memberikan contoh yang sangat baik bahwa pertandingan ini memang harus siap menang dan benar-benar harus siap kalah. Bagaimana Pak Edward? Jadi ini saya bilang, kalau tokoh bangsa, seorang negarawan, pasti mereka mengakui, mereka akan membuat suasana lebih kondusif. Tidak akan mereka memprovokasi. Kalau yang memprovokasi, penampilan aja sebagai tokoh bangsa, tetapi sebenarnya pikirannya bukan. Baik. Cara pola berpikirnya bukan sebagai tokoh bangsa, seorang yang ambisius saya pikir. Baik, semoga itu tidak terjadi terus ya. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Dion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Dion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak Dion. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, makasih. Jadi mindset berpikir saya, mindset berpikir saya tentang quick count, memang ini sangat ilmiah dan saya setuju. Tapi jangan kita jadikan bahwa quick count menjadi referensi yuridis tentang hasil pemilu secara utuh. Tapi KPU lah sebagai institusi pemilu yang bisa menjustifikasi hasil pemilu secara yuridis. Nah, persoalannya adalah menariknya ketika pesta demokrasi Republik kita ini dari 2014 sampai sekarang terjadinya penyimpangan di lapangan. Nah, ini yang perlu kita berpikir bagaimana membuatkan regulasi terhadap penyimpangan itu sehingga ke depan kita bisa meminimalisir penyimpangan itu. Secara jujur, Mas Leo, bahwa kepolisian Republik Indonesia diberikan ruang untuk melaksanakan proses penyidikan pidana pemilu 14 hari. Dan ini berlaku azas lik tipicialis durigat lik general. Jadi susah mengimplementasikan untuk membawa proses ini ke meja hijau. Ini pengalaman saya, Mas Leo. Iya, Pak. Karena saya juga, ya jujur, boleh tanya Jakarta, bahwa saya ini aktivis 98, Mas Leo, mau ditembak mati dulu waktu zaman Pak Harto. Baik. Nah jadi saya menginginkan, marilah kita sebagai bersikap negarawanan sebagai anak bangsa. Mas Jokowi saya setuju, Pak Prabowo silakan, mari kita duduk bersama berpikir tentang bangsa ini ke depan. Baik. Jangan ambisius pribadi kita kedepankan, Mas. Oke. Terima kasih Pak Dion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, harus berjiwa negarawan Kang Jajat. Kita beralih ke Pak Anton, kali ini di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi Pak. Pagi Kang Jajat dan selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Anton. Salam, selamat Hari Raya Pasca dulu untuk umat Kristiani. Shalom, silakan Pak. Jadi begini Bung, Jadi gini, situasi ini sangat mengganggu kenyamanan yang harusnya kita sudah berbalik kepada kehidupan alamiah masyarakat Indonesia ya. Kegaduhan ini sudah sangat gaduh, terasa banget. Kami ini tinggal di daerah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan begini. Ini sebuah pertandingan yang dalam pertandingan itu pertama, the rule of game-nya itu jelas ya. Peraturan pertandingan itu sudah jelas dilandasi oleh undang-undang KPU dan sebagainya. Yang kedua, adanya technical meeting. Technical meeting itu kedua kubu sudah sepakati, sudah oke. Ada wasit, ada juri, dewan juri. Semua sudah berlangsung itu. Dan kita sepakati quick count adalah sebagai pembanding, tapi quick count bukan menentukan kemenangan yang sebenarnya. Finalnya itu adalah tanggal 22 Mei berdasarkan perhitungan manual KPU. Pak Anton, bagaimana caranya mengajak semua pihak bisa menghormati kesepakatan bersama ini, Pak? Begini, sangat clear, sangat gamblang. Semua permainan ini ditonton oleh rakyat. Saya percaya
Prabowo dan Sandiaga Uno itu saya percaya meskipun terlihat emosional, tetapi saya percaya Prabowo itu sebenarnya orang baik. Baik. Ya. Orang-orang di sekitar Prabowo itu kriminal itu. Baik. Mungkin ada yang mempengaruhi, yang memberikan masukan yang kurang baik. Terima kasih Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di belakang Pak Anton ada Ibu Lia di Selayar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lia, singkat padat saja Bu, silakan. Ya, pertama adalah ucapan selamat dulu ya dengan terselenggaranya Pilpres dengan aman. Ya. Tapi yang saya khawatirkan nanti adalah setelah 22 Mei. Ya, mudah-mudahan juga keadaan yang serupa sama dengan waktu Pilpres ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka ini kan calon-calon kita ini kan sudah waktu deklarasi kan sudah berikrar bahwa menerima, kalah atau menang. Ya. Jadi harus dibuktikan sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang lembaga survei. Mereka ini kan sudah artinya sudah diakui kredibilitasnya. Jadi kita harus menghargai ya apa reses ini. Tapi cuma yang saya khawatirkan ini adalah waktu sebelum pencoblosan ini Pak ya. Waktu DPT, daftar pemilih tetap. Ini masih ada terjadi, ya betul. Kita ini kan masyarakat tidak ada sampai terakhir langsung undangan memilih. Ya, dan itu ternyata yang ada orangnya tidak dapat undangan, yang sudah meninggal dapat undangan. Jadi yang saya sedikit koreksi, di mana petugas-petugas yang mendata penduduk sehingga DPT ini betul-betul orangnya ada. Akurasinya harus ditingkatkan ya. Betul ya, karena tidak ada kegiatan sampai ada undangan. Jadi hanya langsung undangan. Sehingga terjadilah yang ada orangnya tidak ada undangannya, yang sudah meninggal ada undangannya. Baik, harus disempurnakan di pemilu berikutnya. Terima kasih Bu Lia di Selayar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Kita akan bahas para pemirsa ini pendapatnya Kang Jajat selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Kang Jajat, tadi para penelpon sebetulnya sudah lebih sehat dari sebagian tokoh bangsa kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita mengajak semua pihak untuk bisa menerima hasil, karena sebagian teman yang mendukung pihak yang kalah, yang sudah bisa menerima hasil, mengatakan begini ke saya, ya terang saja itu kan mudah karena ada di pihak yang menang. Kalau di pihak yang kalah kan susah. Bagaimana Kang? Ya justru itu, karena calon presiden itu bukan orang sembarangan. Tingkat kenegarawanannya harus memang kelasnya nomor 1 dibandingkan kita ini. Karena itu prinsip siap kalah siap menangnya juga harus di atas rata-rata. Ya, jiwa kenegarawanan itu. Nah, karena berat dan memang luar biasa, itulah kita menuntut juga ketika sudah katakanlah ini memang kan masih versi hitung cepat, ya, sekurang-kurangnya mengerem dulu. Kita nanti tanggal 22 baru Mei baru diumumkan, dan kalau ada persoalan kan bisa ke MK. Jadi negarawan itu pasti apapun akan menghormati keputusan-keputusan negara atau institusi yang ada dalam negara itu. Ada Mahkamah Konstitusi, lewatlah Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau memang nanti 22 Mei diumumkan dan hasilnya kita tidak tahu seperti apa. Meskipun memang versi hitung cepat beberapa lembaga itu mengatakan tinggal soal presentasi saja. Ya, angka pastinya tidak akan berbeda jauh. Biasanya begitu. Tapi kan kita karena ini belum resmi kan tetap tidak bisa dijadikan rujukan. Para pemilik pengelola lembaga survei juga kan mengatakan seperti itu. Benar. Dan kita tahu para pengelola lembaga survei orang-orang yang kredibel, ya, kita tahu karena teman-teman kita juga ada di sana yang pendidikannya saya kira hampir semuanya baik gitu ya. Orang-orang, artinya ini putra-putra terbaik yang menggeluti dunia survei. Memang memahami. Ya, memahami betul. Pekerjaannya. Dan kita bangga sungguhnya dengan mereka-mereka dan lembaganya itu. Toh soal dana dan metodologi itu kan salah satu syarat yang juga harus dibuka menurut KPU itu. Mereka bekerja di lindungi undang-undang dan memang harus terdaftar di KPU. Ya. Kalau ada persoalan di dalam, pastilah mereka akan diaudit forensik oleh internal. Karena ada juga dewan etiknya di dalam itu. Jadi pasti kalau mereka melakukan kecurangan atau kelancingan atau berbuat culas, pasti mereka akan bunuh diri sendiri. Selesai lah ya. Selesai. Karena mereka hidup dari kepercayaan dan
kepercayaan publik itu, kalau kemudian publik tidak percaya, ya pasti mereka tidak dipakai lagi. Pertanyaan yang selalu muncul, ya itu kan dibayar. Di mana-mana memang lembaga survei itu dibayar. Misalnya saya punya partai, saya mau mengajukan beberapa kader saya, itu mau jadi calon gubernur. Tolong dong disurvei nih orang-orang ini, 1, 2, C, A, C, B, C, seperti apa? Pastilah itu objektif, bukan hanya untuk memenuhi, karena orang-orang ini kalau tidak melalui itu dulu, apa alat ukurnya? Paling tidak sebagai modal menentukan orang-orang ini memang layak maju. Disurvei dulu soal keterkenalannya di masyarakat, karena kan ada 3 hal, misalnya dikenal, kemudian disukai oleh publik, baru dipilih. Nah, hal-hal seperti ini kan lembaga survei yang punya ilmu untuk melakukan hal itu. Terakhir singkat saja, Kang Jajat, apa harapan kita, apa permintaan kita bagi para tokoh bangsa, khususnya untuk yang saat ini perhitungan sementara belum menunjukkan kemenangan, untuk menyikapi hasil hitung cepat ini? Saya percaya Pak Prabowo yang terang-terangan mengakui bahwa beliau seorang nasionalis. Ya, nasionalis itu pengertiannya mereka mengutamakan kepentingan bangsa. Kemudian patriot. Dia juga orang yang berani untuk membela kebenaran demi negaranya. Kemudian Pancasilais, pastilah dia akan mengutamakan musyawarah dan persatuan. Nilai-nilai ini saya yakin juga nanti akan mengedepan kalau bagian ini, dinamika ini selesai. Memang butuh proses, tapi kita percayalah Bung Leo, bahwa pada akhirnya kita selalu punya mekanisme sosial bangsa ini untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Semoga itu yang terjadi. Kang Jajat Sudrajat, terima kasih sudah di sini, Kang. Selamat pagi. Pemirsa, tidaklah bijak mengkriminalisasi lembaga survei sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. Hasil survei itu mestinya dijadikan cermin untuk mengevaluasi kinerja dalam kontestasi. Kalau kalah bersaing, jangan pula lembaga survei yang dibelah. Jika sekiranya mungkin, maka kita harus sama-sama mengusahakan perdamaian. Saya Lona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.